Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat TPJ Kalimasada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala akan menambah limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua dengan salawat kepada baginda Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kelak kemudian hari. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini TPJ Kalimasada akan mengajak sahabat semua untuk mengenali beberapa jenis sihir atau santet atau jengges atau apapun orang menamainya. Karena selama ini dari TPJ Kalimasada ataupun Prianto TPJ mengajarkan sahabat-sahabat semua untuk membentengi diri dari segala macam gangguan baik fisik maupun non fisik. Nah, untuk kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk mengenali beberapa jenis dan apapun media tentang santet. Santet adalah proses pencelakaan atau merugikan sampai bertindak jahat kepada seseorang atau target. Caranya adalah dengan ilmu hitam jarak jauh. Bisa juga dikirim langsung ke lokasi yang menggunakan banyak medium. Medium-medium tersebut dikirim oleh para dukun atau orang pintar yang disewa oleh penyantet. Ilmu hitam ini sudah hadir di antara masyarakat sejak zaman Nabi. Meski begitu, seiring dengan perkembangan zaman, banyak yang mulai tidak percaya dengan ilmu hitam seperti itu. Meski tak percaya, tetap saja ada kasus yang melibatkan santet sampai saat ini. Salah satunya seperti yang dialami oleh sahabat kami yang tidak kami sebutkan namanya. Rumahnya sempat dipasang bungkusan putih yang berisi tanah, tulang, bilah bambu, paku, dan lain sebagainya. Ada juga yang menerima telur busuk, kembang 7 rupa, pecahan kaca atau cutter, dan tulisan raja dalam bungkusan itu yang dibungkus dalam satu hal, kain biasanya. Akibatnya hawa negatif sering merasakan atau dirasakan oleh keluarga yang menerima kiriman santet atau sihir tersebut, seperti sakit perut atau anggota tubuh lainnya dan muntah-muntah tanpa sebab. Kasus di atas juga masih menjadi pro kontra di masyarakat Indonesia. Sahabat TPJ Kalimasada juga bisa percaya ataupun tidak terkait hal ini. Namun, untuk memberikan pemahaman tentang hal ini, TPJ Kalimasada akan sedikit memberikan pemahaman berdasarkan penelusuran ataupun kejadian yang pernah kami alami. Adapun media-media yang digunakan untuk melakukan praktek ilmu hitam untuk menyakiti seseorang atau yang dibilang santet atau sihir, yang pertama itu ada jarum. Ini adalah salah satu alat untuk menyakiti yang paling umum. Pengirim santet memasukkan jarum-jarum ke bagian tubuh korban agar penderita merasakan seperti penyakit aneh, sakit perut, kaki, sampai organ dalam tubuh lainnya. Kemudian ada juga besi berkarat. Besi ini bisa lempengan, bisa juga yang sudah tinggal karat-karat, ya, jadi besi yang sudah sangat tua sekali. Tiba-tiba akan ada dalam tubuh korbannya. Sang pengirim ingin si penerima ini merasakan kesakitan tertusuk ujung besi yang tajam dan kasar tersebut. Selanjutnya ada media kawat yang hampir sama dengan besi di atas. Kalau yang ini biasanya sama, dikirim dengan jumlah banyak. Jadi organ dalam korban akan tertusuk pelan-pelan dan hal tersebut tentunya menyakitkan bagi si korban dan dapat membunuhnya secara pelan-pelan.
Media berikutnya adalah paku. Paku adalah alat santet lainnya yang nggak kalah pamor. Orang yang menjadi korban akan santet berupa paku ini seperti menelan paku rasanya. Pakunya pun tidak dalam ukuran kecil tapi besar dan biasanya sudah berkarat. Karena tujuannya karat yang terdapat dalam paku tersebut dapat menginfeksi tubuh si korban sehingga perlahan namun pasti korban akan mengalami sakit berkepanjangan hingga meninggal dunia. Kemudian boneka ilalang. Boneka ini nampak sederhana untuk dibuat. Tapi ketika boneka ini sudah diberikan mantra-mantra untuk menemukan korbannya, betapa bahayanya boneka ini. Korban akan disiksa oleh dukun atau orang yang dendam kepadanya, bisa berupa ditusuk dengan jarum, pisau, sampai diikat bagian leher sehingga korban merasa tercekik seperti yang diperlakukan kepada boneka ilalang tersebut. Media berikutnya adalah boneka kayu. Nah, yang ini hampir sama, tapi kalau boneka kayu biasanya untuk santet yang lebih keras. Orang-orang yang dendam pada korbannya ingin si penerima santet benar-benar tersiksa dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya seperti mayat hidup. Bisa juga kayu tersebut dibakar dan akan memberikan efek kepanasan yang luar biasa kepada si korban. Media berikutnya adalah dengan jin atau kodam. Santet jin ini menggunakan makhluk berupa jin untuk mengganggu korbannya. Biasanya jin akan menempel pada korban untuk beberapa lama, mengganggu kehidupannya dan merusak pikirannya sehingga si korban selalu merasa ketakutan sampai korban jatuh sakit atau bahkan meninggal dunia karena gangguan-gangguan fisik ini. Dia menampakkan diri dengan wajah yang menyeramkan sehingga si korban tampak seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Padahal sebenarnya si korban ini diganggu oleh makhluk-makhluk kiriman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya media ada binatang liar atau binatang berbisa. Binatang liar yang bisa melukai dan membunuh manusia dikirim untuk melukai korban santet. Misalnya tiba-tiba tengah malam dalam kamar korban akan ada ular atau kelabang, bahkan kalajengking, yang hewan tersebut akan melukai korban karena itu dikirim oleh dukun santet tersebut. Media berikutnya adalah telur ayam. Nah, telur ayam adalah salah satu medium yang digunakan dukun untuk menempatkan mantranya pada tubuh korban. Banyak yang percaya bahwa santet dengan darah atau hewan yang bernyawa ini akan lebih kuat dan bertahan lebih lama di dalam tubuh penerima santet, lebih tersiksa hingga ajal. Kemudian ada kertas mantra atau raja. Raja ini bermacam-macam ya sahabat ya. Jadi ada raja untuk perlindungan diri, ada juga raja yang untuk mengganggu seseorang. Kalau kertas ini sudah di media kertas umpama, memang jarang digunakan, tapi juga tak kalah ampuh. Korban tidak sadar bahwa ada kertas mantra terselip di rumahnya atau di tasnya atau dimanapun dekatnya. Hal ini dikarenakan kertas tersebut dikirim menggunakan bisa dengan makhluk halus atau bisa dengan diletakkan langsung di lokasi. Maka di era modern seperti ini, ilmu santet berinovasi mengikuti kemajuan zaman. Pernah juga ditemukan buhul atau raja santet dikirim via WhatsApp. Biasanya si penerima tidak menyadarinya karena merasa bahwa raja atau mantra dikirim via WhatsApp dianggap orang iseng. Padahal itu buhul santet itu sendiri. Dan ditangani bagaimanapun akan kambuh kembali karena buhul masih ada di dekatnya, yaitu tersimpan di dalam galeri WhatsApp. Setelah buhul itu dihapus atau raja yang ada di WhatsApp itu dihapus, baru setelah diobati dia tidak akan kambuh lagi. Canggih bukan? Itulah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan media teknologi pun dapat digunakan untuk melukai atau bahkan mengganggu seseorang. Kemudian ada media juga air dan juga makanan. Bisa juga bentuk sayuran atau apa itu minuman. Biasanya
untuk santetnya seperti ini itu orang yang dekat atau orang yang sering bertemu dengan kita, karena media ini itu harus diberikan langsung kepada si korban, sehingga korban akan mengalami sakit bahkan meninggal dunia seolah-olah keracunan makanan, seolah-olah makanan itu kadaluarsa atau mengandung zat apa, itu karena sebenarnya santet, sehingga si pembuat pengirim santet ini hilang jejak, tidak diketahui bahwa ini diganggu oleh santet, seolah-olah orang ini meninggal atau sakit karena keracunan makanan. Ini benar-benar perbuatan yang licik. Jadi si korban akan merasakan akibatnya, tapi si pengirim tidak ada yang tahu kalau itu dia menggunakan media racun santet. Kemudian bagian tubuh atau gambar, seperti biasanya menggunakan foto, rambut, potongan kuku, sapu tangan, pakaian yang pernah dikenakan si korban, hingga tanah di sekitar rumah si korban. Memang sangat mengerikan, bahkan bahan-bahan yang menjadi hal utama bagi kita, kesayangan kita itu menjadi alat bagi pengirim santet. Beberapa alat tersebut adalah bagian yang tak bisa dilewatkan dari ilmu hitam sejenis santet yang dapat mencelakai si korbannya, berupa penyakit misterius sehingga meninggal dunia. Namun ada pula santet atau sihir yang merusak tempat usaha, sehingga orang yang dituju mengalami kebangkrutan dalam usahanya, seperti halnya warung, toko yang tiba-tiba menjadi sepi, tempat usaha kemudian tiba-tiba menjadi sepi pelanggan dan tidak ada orang yang mau mendekatnya. Dan untuk hal ini akan kami jelaskan secara khusus di kesempatan berikutnya. Setelah beberapa media yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan menjadi referensi atau sedikit pengetahuan bagi sahabat TPJ Kalimah Sada maupun sahabat Prianto TPJ. Karena kita tidak tahu bagaimana orang-orang itu syirik hatinya kepada kita. Jadi alat-alat tersebut tidak lepas dari apa yang dibutuhkan oleh para pengirim santet atau telur. Sahabat TPJ Kalimah Sada yang percaya ataupun tidak akan hal ini tetap harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita tidak percaya, tidak berarti kita tidak perlu perlindungan Allah. Maka dari itu mulailah dengan rajin beribadah sesuai dengan ajaran agama, kemudian mengamalkan amalan apa yang pernah kami ijazahkan baik di TPJ Kalimah Sada ataupun di Prianto TPJ. Insya Allah sah diamalkan oleh siapapun, sebagai wasilah untuk membentengi diri dan keluarga kita dari orang-orang yang telah tertutup hatinya oleh kebencian, iri, dengki tanpa kita ketahui, sehingga mencoba mencelakai sahabat semua dengan ilmu hitamnya. Juga bisa dengan melanggengkan membaca surat An-Nas, Al-Falaq di setiap kita selesai sholat fardu. Insya Allah kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat TPJ Kalimah Sada juga sahabat Prianto TPJ juga dapat melakukan hal berikut sebagai sarana ikhtiar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama, dengan tidur di lantai, jadi tidak menggunakan ranjang. Tentunya boleh menggunakan alas, baik tikar maupun kasur. Kalau orang zaman dahulu, mereka tidur di lantai beralas tanah, itu beralaskan daun pisang raja sebagai salah satu usaha untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu ilmu santet itu terutama jin akan kesulitan mendekati kita yang menempel ke tanah atau lantai maksimal hingga 15 cm. Kalau orang zaman-zaman dulu tidak hanya menghindari santet atau apapun atau kiriman sihir, tapi dengan tidur di lantai beralaskan daun pisang raja itu juga menghindari dari pagebluk atau wabah. Itu menurut keyakinan orang zaman dahulu. Selanjutnya, sahabat dapat menanam tanaman bermuatan elektronegatif, seperti salah satu ini diantaranya ya, ada dadap, ada pacar air, ada kelor, ada bambu kuning, ada bidara yang merupakan tanaman-tanaman yang bermuatan negatif.
maka jin ataupun gelombang santet yang dikirim pun akan terpantul karena dipercaya akarnya yang tidak mencakram ke bumi secara kuat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi setidaknya pengetahuan ini sebagai sedikit referensi untuk kita agar berhati-hati dalam berucap, dalam bertingkah laku dan sebagainya. Walaupun itu semua tidak menjamin kita terbebas dari sifat iri dan dengki seseorang. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pemahaman ini mudah-mudahan menjadi sedikit pengetahuan bagi sahabat TPJ Kalimat Sadar maupun sahabat Prianto TPJ. Di lain waktu kita akan membahas secara khusus lagi hal-hal yang berkaitan dengan baik itu sihir, ilmu hikmah dan lain sebagainya, dan cara menanggulanginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.